Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raka Gus Maulana, saya dari TI 18 ingin memperkenalkan dari final project SIG saya dan teman-teman. Oke, di sini SIG saya adalah pemetaan tematik berbasis GIS untuk analisis sosial dan kesehatan di Jawa Barat. Oke, sebelum kita memulai dari presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Safrina Kolba sebagai project writer, ada saya sendiri sebagai front end back end, dan Jovikal Hilman P. Hilman menjadi deploying dan development. Next, berikut adalah konten yang akan kita bahas pada slide hari ini. Itu adalah pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, selanjutnya adalah pendahuluan yang akan dibacakan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Latar belakang. Geographic Information System merupakan teknologi yang mampu mengintegrasikan data spasial dengan data non-spasial untuk mendukung analisis, visualisasi, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks sosial dan kesehatan, GIS menjadi alat yang sangat relevan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta tren yang terjadi di berbagai wilayah. Dengan kemampuan untuk memetakan dan menganalisis data secara geografis, GIS juga memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengatasi isu-isu yang kompleks. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sosial dan kesehatan. Berbagai permasalahan seperti distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, tingkat kemiskinan, penyebaran penyakit penularan, serta akses terhadap air bersih yang menjadi isu memerlukan pendekatan berbasis data spasial. GIS juga menyediakan kemampuan untuk menganalisis masalah-masalah secara terperinci sehingga memungkinkan identifikasi wilayah-wilayah prioritas yang memerlukan intervensi segera. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi wilayah-wilayah pada tingkat kemiskinan tertinggi, bagaimana memanfaatkan teknologi GIS untuk memetakan dan menganalisis kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, kebiasaan merokok pada usia di atas 55 tahun, dan populasi hewan ternak di Jawa Barat. Lalu apa saja wilayah di Jawa Barat yang memiliki prioritas tinggi dalam penanganan isu sosial dan kesehatan berdasarkan hasil analisis GIS? Selanjutnya ada tujuan yaitu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan sosial dan kesehatan di Jawa Barat secara geografis. Yang kedua, lalu membantu dalam memahami distribusi penduduk dan tekanan terhadap infrastruktur serta fasilitas publik di berbagai wilayah. Lalu mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengoptimalkan alokasi sumber daya sosial dan kesehatan secara efisien dan merata. Lalu meningkatkan kemampuan prediksi tren sosial dan kesehatan untuk mendukung perencanaan jangka panjang. Next. Selanjutnya yaitu bersumber data dari pengambilan GitHub, yaitu dengan username Yusuf Syaifuddin. Lalu pengambilan data juga diambil dari sumber BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya yaitu implementasi alat dan bahan. Dengan dilakukannya menggunakan bahasa pemrograman PHP, Laravel, dengan software yaitu Leaflet.js, HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu untuk hardware ada laptop dan koneksi internet. Juga software menggunakan GeoJSON dan CSV, lalu GitHub Laravel. Lalu selanjutnya teknik pengolahan data, yaitu pengumpulan data spasial dan non-spasial, lalu pemrosesan dan integrasi data. Yang pertama, data spasial diambil dengan mencakup informasi geografis seperti alokasi fasilitas kesehatan, sebaran penyakit, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Lalu pada pemrosesan data integrasi, yang digunakan adalah format data yang digunakan menggunakan GeoJSON yang memungkinkan representasi data geografis dalam struktur JSON yang ringan dan mudah diintegrasikan. Lalu teknik pengolahan data pada analisis spasial, dan yang kedua visualisasi data.
Analisis spasial ini beberapa metode analisis yang umum digunakan termasuk pemetaan Colopet untuk visualisasi, lalu pada visualisasi data, peta tematik yang dihasilkan dari analisis spasial dapat digunakan untuk menampilkan informasi secara jelas dan menarik. Selanjutnya dibacakan oleh saya. Oke. Kemudian pada hasil dan pembahasan, mungkin Mas Agus boleh ditampilkan demonstrasinya. Oke, sebentar. Oke, berikut adalah demonstrasi untuk aplikasi yang sudah kita buat. Pertama, kita masuk dulu ke peta tematik yang pertama adalah populasi penduduk yang ada di Jawa Barat. Dan berikut adalah hasilnya. Di sini terlihat jika populasinya itu berkisar dari rentang dari 0 sampai 3.000. Nah, di sini kita bisa lihat dari Kabupaten Bekasi sampai Kabupaten Ciamis. Oke, kita langsung masuk aja ke tematik Oke. yang kedua. Oke. Jadi untuk hasil ini adalah kita menampilkan 4 peta tematik. Yang pertama di situ bisa dilihat adalah peta tematik, peta populasi penduduk provinsi, di mana peta penduduk provinsi di Jawa Barat ini populasi yang paling padat ditempati oleh daerah Bogor. Nah, di situ bisa diklik aja daerah Bogor. Di situ sudah bisa terlihat bahwa di daerah Bogor, ya silakan diklik. Untuk di Kabupaten Bogor sekitar terdapat populasi kepadatan penduduk sebanyak 5.682 jiwa, dan yang paling minim bisa dilihat melalui warna yang lebih rendah. Nah, boleh mungkin contohnya warna yang paling rendah ya. Di situ salah satu contohnya di Kabupaten Ciamis, populasi yang sedikit lebih rendah lagi terdapat di Kabupaten Ciamis, populasi sebanyak 1.259 jiwa. Kemudian tidak hanya ini, peta tematik yang kami buat yang kedua ialah peta populasi persentase perokok. Di situ bisa dilihat untuk sebaran persentase perokok di usia 55 tahun ke atas, bahwa yang paling banyak dapat dilihat dengan atau dapat ditandai dengan warna yang lebih gelap. Di situ dapat diketahui bahwa Kabupaten Ciamis kedudukannya paling tinggi, yaitu sebesar 31%, di mana 31% ini kebanyakan usia 55 tahun mendominasi dibandingkan dengan daerah lain-lainnya. Oke. Untuk peta tematik yang ketiga, yaitu ada jumlah ternak. Kemudian di sini kami mengambil sampel data, yaitu persebaran ternak sapi potong di Provinsi Jawa Barat. Di sini juga ada informasi legend, yaitu sebaran sebanyak 500 sapi hingga 30.000 sapi lebih. Nah, kemudian di sini ada peta atau wilayah yang contohnya di Tasikmalaya ini ya. Di situ atau wilayah yang gelap ya, di situ bisa dilihat bahwa sebanyak ternak sapi potong di Kabupaten Tasikmalaya ini sebanyak 48.142 ekor, dan kemudian ada juga sebaran ternak sapi yang rendah bisa di Kabupaten Karawang dan kabupaten ataupun wilayah-wilayah yang lainnya. Di situ ada informasi-informasi juga untuk jumlah dari ternak sapi potongnya. Oke, yang terakhir ada peta tematik dari jumlah kemiskinan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa persebaran ataupun populasi penduduk yang miskin di Provinsi Jawa Barat
itu diduduki oleh paling tinggi di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor ini sebanyak 440 jiwa. Kemudian yang paling rendah ada di sekitar Tasikmalaya. Di kota Tasikmalaya atau Kabupaten Ciamis juga 91 jiwa. Nah, untuk hasilnya seperti itu. Hasil pembahasannya sudah dapat kami paparkan. Ada 4 data atau 4 peta tematik yang dapat disajikan untuk dilihat analisis distribusinya dan interaksinya, bahwa populasi ini sudah dapat digunakan dengan baik. Ya, boleh silakan kesimpulan dibaca Safrina Khosya. Oke, kesimpulan hasil pemetaan tematik ini mengungkapkan pola distribusi yang signifikan pada indikator-indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Beberapa temuan utama meliputi identifikasi wilayah rentan, wilayah dengan tingkat kerentanan sosial dan kesehatan tinggi, terkonsentrasi di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses terbatas terhadap infrastruktur kesehatan. Lalu hubungan antar variabel. Analisis spasial menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan rendah dan prevalensi penyakit tertentu, serta hubungan antara kemiskinan dengan akses layanan kesehatan yang terbatas. Lalu manfaat GIS memungkinkan integrasi data sosial dan kesehatan secara visual sehingga mempermudah pengambilan keputusan berbasis data, seperti alokasi sumber daya kesehatan dan program intervensi sosial. Terima kasih presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.